Perkenalkan, nama saya Anas David Kuroho, NIM 2018-023-0017 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Hang Tuah Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan simulasi dan program 7 segment multidigit dengan menggunakan teknik SIPO. Sebelumnya kita menggunakan teknik PIPO. Nah, sekarang kita menggunakan teknik SIPO, di mana tugas ini adalah membuat rangkaian perintah program aplikasi perhitungan counter 3 digit angka cara PIPO, menambahkan angka 00 sampai 99. Lalu yang kedua, kita akan menambahkan push button untuk menggantikan nomor angka di digit 7 segment. Langsung saja kita ke rangkaiannya. Di sini saya sudah membuat rangkaiannya. Nah, ini dimana sini kita menggunakan komponen Arduino Uno. Lalu ini 7 segment anode. Lalu yang ini adalah IC BT4094. Lalu ini push button sama resistor. Ini misal kita menggunakan push button. Nah, sebelumnya kita akan menjelaskan cara kerja rangkaian ini, di mana kondisi pin STB itu low. Data angka digit 3 dikirim dahulu. Data tampilan 7 segment angka dikirim per 1 bit melalui pin data. Ini pin data disertai dengan memberikan sinyal push pada pin CLK low, high, low tiap pengiriman data 1 bit. Ulangi langkah poin nomor 1 untuk digit 2 dan kemudian lanjutkan digit 1. Setelah semua data angka terkirim, selanjutnya kondisi pin STB high. Beri waktu tunda penyalaannya agar tidak agar nyalanya teratur. Lalu langsung saja kita ke programnya, di mana kita sudah membuat programnya. Ini saya sudah bikin programnya di software Arduino, di mana kita menggunakan hashtag define pin CLK untuk menampilkan ini, deklarasikan ini pin CLK STB. Nah, ini CLK di pin 7, STB di pin 6, dan data di pin 5. Nah, itu. Lalu byte data ini saya menggunakan variabel array. Dimana ini data 7 segment 10, maksudnya tuh jumlahnya ada 10, 8 maksudnya ini ada 8, seperti itu. Lalu yang ini menampilkan angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu byte satuan untuk menampilkan angka satuan, byte puluhan untuk puluhan, byte ratusan untuk ratusan. Langsung saja kita ke void setup. Void setup kita ini untuk menampilkan pin mode, itu untuk menampilkan output pin CLK di output, STB untuk output, data to output. Langsung saja ke void loop. Nah, void loop ini adalah proses pengiriman PIPO, di mana digital write pin STB low dan saya mengasih delay 10. Kirim data satuan untuk digit 3, kirim data puluhan untuk menampilkan digit kedua, kirim data ratusan untuk digit yang ke-1. Lalu digital write pin STB high untuk nyalakan, lalu delay-nya menggunakan 500. Lalu tambah hitung counter untuk menambahkan angka secara otomatis. Lalu proses kirim data angka ini untuk menampilkan data menghitung angka secara otomatis. Gitu. Byte data baca for in I sama dengan 0, I lebih dari 7, I plus plus, data baca sama dengan data 7 segmen angkanya I. Ini untuk menambahkan ini. Lalu if data baca sama dengan 0, digital write pin data low, else digital write pin data high. Lalu yang ini untuk menambahkan sinyal push pada pin CLK, di mana digital write pin CLK low, delay menggunakan 5, digital write pin CLK high, digital write pin CLK low dengan delay 5 yang kita sebutkan sebelumnya pin CLK low, high, low. Nah, ini programnya. Lalu lanjut ke program counter.
program counter ini untuk perhitungan, di mana void tambah hitung counter. Nah, ini sudah ini aja nih, void hitung counter. Kita panggil lagi satuan plus plus. Ini untuk variabel satuan ditambah 1. If satuan kurang dari sama dengan 10, berarti jika mencapai angka 10, satuan sama dengan 0. Satuan jadikan 0. Puluhan plus plus variabel puluhan ditambah 1. If puluhan kurang dari sama dengan 10, jika mencapai 10, puluhan sama dengan 0. Puluhan dijadikan 0. Lalu ratusan plus plus itu variabel ratusan ditambah 1. If ratusan kurang dari sama dengan 10, itu maksudnya jika mencapai 10, ratusan sama dengan 0. Jadi ratusan dijadikan 0, seperti itu. Nah, ini adalah rangkaian SIPO secara otomatis. Langsung saja kita verifikasi untuk langsung ke simulasi. Nah, ini kita verifikasi dulu. Lalu kita cari apa itu .hack. Nah, itu untuk memasukkan data ke Arduino Uno. Nah, ini sudah ini. Kita cari .hack. Nah, ini .hack. Nah, ini kita copy. Lalu kita sini masukkan. Nah, ini kita enter. Lalu kita coba. Kita start. Nah, seperti ini. Jadi ini akan muncul secara otomatis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Nanti sampai jika sampai angka ini 999, nanti akan kembali ke titik 0. Tadi kan pertanyaan kan jika sampai di angka 999 akan kembali titik 0. Berarti itu ratusan akan menjadi 0. Jadi jika sudah mencapai angka 9 kurang dari 10 akan dikembalikan ke titik 0. Seperti itu. Nah, itulah cara SIPO secara otomatis. Lanjut ke situ kemana itu? Lanjut ke program SIPO menggunakan push button. Itu. Nah, ini push button. Nah, di mana push button ini programnya sama. Cuman kita ketambahan ini push button sama pin button. Ini kita hubungkan push button ke pin Arduino nomor 14. Nah, ini saya juga menggunakan resistor 1K. Nah, ini pin TLK sama aja, program sama, cuma tambahin aja sih. Lalu kita menggunakan bouncing. Bouncing ini fungsinya itu untuk agar pada saat penekanan push button angka itu tidak akan berjalan. Jadi kita misalnya menggunakan bouncing, misal kita tekan push buttonnya, itu angkanya tidak akan berubah. Nah, jika kita tidak memakai bouncing, kita tekan terus push buttonnya, itu angkanya akan berubah seperti itu. Jadi kita perlu menggunakan bouncing. Nah, ini void check bouncing button in pinnya. In check pinnya sama dengan digital write pinnya. While check pinnya sama dengan low. Check pinnya sama dengan digital write pinnya. Lalu dengan delay 100. Ini pinnya itu untuk push buttonnya, maksudnya push button. Saya kasih nama pinnya seperti itu. Lalu void loop itu sama, cuman ketambahan ini. Check bouncing button 4. 4 ini maksudnya pin 4 pada
ini push button seperti itu. Lalu kita juga ketambahan pada ini di program counter, di mana kita menambahkan press up button, digital right pin button, ini untuk penekanan tombol. Nah, if press up button sama dengan low. Nah, jadi kita misal tekan, kita program itu pada saat ditekan nilai akan berubah. Pada saat push button tidak ditekan, angka tidak akan berubah seperti itu. Nah, langsung saja ini sama aja, kita verifikasi dulu. Nah, seperti itu. Jadi meskipun kita tekan nggak bakal berubah, kalau kita tekan berubah. Nah, seperti itu. Kalau misal nggak pakai bouncing, itu tadi sudah saya jelaskan apa itu angka pada saat push button ditekan, angka tidak akan berubah. Misal nggak ada bouncing, pada saat push button ditekan, maka angka akan berubah. Nah, makanya itu kita perlukan program bouncing. Nah, kita cari dulu program hack-nya ini. Nah, ini kita kita copy, lalu kita masukkan ke Arduino. Nah, ini V, oke, kita start. Nah, ini pada saat kita nggak ditekan, ini ditekan, angka tidak akan berubah. Angka tidak akan berubah. Jika push button ditekan, angka akan berubah. 1, nah kita nggak tekan, ini nggak bakal berubah. Kita tekan lagi, 2. Nah, berarti program bouncing kita tekan, 3. Ini kita tekan, nilai tidak akan berubah. Ini tidak akan berubah, 3 terus. Semisal tidak memakai program bouncing, 3 itu akan pada saat push button ditekan, 3 akan berubah angka menjadi 4, 5, 6, 7, 8, sampai seterusnya. Jika tidak menggunakan bouncing. Nah, kita akan menggunakan program bouncing. Jadi, 3 itu tidak akan berubah meskipun push buttonnya kita tekan. Nah, tekan lagi, 4, 6. Nah, jadi itu teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.